Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ustazah, para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian serta remaja yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan kembali di suatu tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita menuntut ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tentunya mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 136 ya. Pada beberapa pertemuan yang lalu itu sampai pada pembahasan tentang sababun nuzul ya, sebab turunnya ayat yang akan kita baca ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sababun nuzul ya, jadi di dalam Al-Qur'an itu ada yang namanya asbabun nuzul ya, sebab turunnya ayat. Nah, di dalam hadis ada juga namanya asbabul wurud ya, sebab-sebab datangnya hadis ya kan. Kalau ayat kan turun ya, karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya, tapi yang namanya hadis itu adalah wurud, datang ya, datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan melihat ya bagaimana ya sebab turunnya ayat yang akan kita baca, yaitu mulai ayat 213 sampai dengan ayat 218 ya. Apa yang menjadikan sebab ayat ini turun? Ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Jahsh ala sariyatin liyatarassadu ayran li Quraisyin fiha Amr bin al-Hadrami wa salasatun ma'ahu faqataluhu wa asarru isnaini wasdaqul 'ir bima fihi min tijaratin. Wa kana dzalika awwalu yawmin min Rajab wa hum yazunnuna min Jumadil akhir. Faqalat Quraisy
qad istahalla Muhammad asy-syahrul hurum syahran ya'manu fihi al-khaif wa yatafarraqu fihi an-nas ila ma'ayishihim wa 'azzama dzalika 'ala al-muslimin fanuzilat yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi al-ayat. Nah, yang menjadikan ya sebab daripada turunnya ayat ini ya, dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Jahash ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus salah seorang sahabat ya dalam suatu pertempuran ya, yang mana pertempuran ini memang tidak langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya Rasul mengirim salah seorang yang namanya siapa? Abdullah bin Jahash ya, betul. Tujuannya apa? Liyatarassadu ayran li Quraisy ya, untuk mengintai ya, atau untuk mengawasi. Kalau bahasa kita ngapain tuh? Mata-matain ya, mata-matain dan nih ya. Ini kelompok orang Quraisy nih mau bertempur, dia bawa pasukan, kira-kira berapa pasukan yang dia bawa nih ya. Nah, dia akan membentuk suatu benteng atau membuat benteng di daerah mana nih ya. Kenapa? Karena kalau ya ketahuan kan itu akan gampang ataupun mudah diapain? Dikalahkan itu musuh ataupun lawan dalam pertempuran. Ya. Nah, untuk mengetahui ya keadaan kafir Quraisy ya yang akan bertempur ketika itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Jahash ya. Kenapa? Fiha Amr Ibnu Al-Hadrami ya, karena dalam pasukan atau ya kalau kita bilang itu tentaranya lah ya, yang akan berperang dari kelompok pasukan kafir Quraisy itu ya, di dalamnya ada seorang yang bernama siapa ya? Amr Ibnu Al-Hadrami ya. Ini ya yang diintai. Nah, ini terkenal nanti nih. Ini orang nih bahaya kata Nabi nih. Coba Abdullah bin Jahash inti awasin tuh. Ya. Tuh yang namanya Amr Ibnu Al-Hadrami. Ya, itu. Wa salasatun ma'ahu ya faqataluhu ya. Nah, 3 di antara mereka itu berhasil diapain? Terbunuh. Ya, berhasil dibunuh. Ya, karena yang ngawasin ini nih apa? Yang ngintai ini bukan sendiri, ya, banyak itu diutus oleh beberapa orang, ya, tapi yang dipimpin oleh siapa? Abdullah bin Jahash, ya, itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu. Isnaini wastaqu al-'ir bima fiha min tijarah. Ya, nah 2 di antaranya, ya, 2 di antara orang yang diutus oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia itu berhasil, ya, ngapain? Nguasain, kalau istilah katanya memblokade, ya, kelompok orang kafir Quraisy yang ketika itu mereka membawa perbendaharaan atau harta yang sangat banyak. Tuh, jadi berhasil diapain? Ya, istilahnya dikuasain lah. Diapain tuh ya, dikepung gitu istilah kitanya tuh. Ya, tuh. Nah, peristiwa itu ya yang terjadi pertempuran ya yang tidak langsung dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi hanya mengutus Abdullah bin Jahash ya untuk memimpin perperangan ya yang akan berkecamuk itu ya. Itu terjadi kapan? Wa kana dzalika awwalu yaumin min Rajab. Ya, peristiwa itu terjadi pada awal bulan Rajab.
Ya kan? Bulan Rajab nih. Kan kita tahu yang namanya bulan Rajab itu kata Allah dalam surah At-Taubah bulan apa ya? Bulan hurum. Ya, bulan yang dimuliakan. Ya kan? Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Ya. Bilangan ya bulan dalam satu tahun menurut Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah menciptakan langit dan bumi itu ada berapa bulan? 12 bulan. Ya, minha arba'atun hurum kata Allah. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah apain? Muliakan. Ya. Allah jadikan 4 bulan ini bulan yang spesial. Ya, sehingga di 4 bulan ini tuh ya, kata Allah kalau bisa jangan sampai terjadi peperangan. Ya, jangan sampai terjadi permusuhan. Jangan sampai terjadi perselisihan. Tuh, ya. Loh kok ini terjadi? Ya, itu. Kenapa? Karena 4 bulan ini dijelaskan oleh Allah dan para ahli tafsir, yaitu bulan apa? Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan apa? Rajab. Nah, ya. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan itu agak jauh jaraknya itu, ya, dengan yang 3 ini, ya. Nah, peristiwa ya pertempuran atau peperangan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash itu terjadi pada apa? Awal bulan Rajab. Ya, sedangkan bulan Rajab itu adalah bulan yang dimuliakan Allah. Ya, jangan sampai terjadi pertempuran. Jangan sampai terjadi permusuhan ya di kalangan orang-orang apa? Ya, yang beriman tuh, ya. Wa hum yazunnunahu min jumadil ya akhirah. Ya. Mereka mengira, ya, mereka ini siapa nih? Orang-orang kafir Quraisy. Ya, mereka mengira kalau ini bulan adalah bulan apa? Jumadil akhir, ya. Belum masuk bulan Rajab. Kan Jumadil akhir dulu kan, baru Rajab kan? Kan hitungannya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir baru Rajab. Kan gitu. Ya. Ya kalau udah Rajab Sya'ban apa dah? Puasa lagi kan gitu. Ya, dikit lagi. Kita udah berada di bulan apa sekarang nih? Safar. Ya, dikit lagi Rabiul Awal, ya. Nah itu. Nah, mereka mengira ya, kalau bulan ini adalah masih masuk bulan apa? Jumadil Akhir. Sehingga faqalat Quraisy, ya, berkata salah seorang dari kafir Quraisy. Apa kata mereka? Qad istahalla Muhammadun asy-syahrul haram. Tuh, ya. Sungguh ya, Muhammad telah menghalalkan bulan yang dimuliakan. Artinya apa? Bahasa kita Muhammad udah ngelanggar ini. Ya, bulan yang Allah muliakan, padahal di bulan itu adalah bulan yang dimuliakan, bulan Rajab. Ya, dia bilang qad istahalla Muhammad asy-syahrul hurum. Muhammad telah menghalalkan bulan yang dimuliakan Allah. Kata mereka, ya, tuh. Syahran ya'manu fihil khaib. Ya. Bulan yang mulia itu atau Syahrul Hurum itu adalah bulan di mana ya'manu fihil khaib. Ya, orang yang merasa takut, ya, orang yang merasa khawatir akan mendapatkan keamanan. Ya, akan mendapatkan apa? Perlindungan. Ya, jadi orang yang selama ini nih, ya, merasa takut diapain, ya, dibunuh, takut diculik, ya, takut dibantai, ya, itu kalau sudah bulan namanya bulan Rajab, ya, itu atau 3 bulan yang lainnya, itu akan apa? Merasakan suatu keamanan yang luar biasa.
akan mendapatkan suatu ketenangan yang luar biasa. Tuh, ya. Wa yatafarraqu fihi an-nas ila ma'ayishihim. Ya. Bulan itu juga, ya, orang-orang atau manusia itu saling berpencar, ya. Untuk ngapain? Untuk mencari penghidupan mereka, ya, mencari nafkah, ya. Kalau kita bilang kerjalah, ya, mencari nafkah itu dalam rangka untuk apa? Memberlangsungkan kehidupan mereka itu, ya. Wa 'azzama dzalika 'alal muslimin, ya. Nah, bulan Rajab itu, ya, bagi orang-orang yang beriman adalah bulan yang dimuliakan oleh orang-orang yang beriman, ya. Orang-orang Islam, ya, memuliakan bulan Rajab ini. Loh, kenapa kok kamu, ya, masih melakukan apa? Peperangan. Ini orang kafir ngira, Muhammad udah berani menghalalkan bulan yang Allah muliakan, kata mereka. Ya, nah ini sesuatu yang apa? Ya, yang menjadikan, ya, mereka itu memutarbalikkan, ya, suatu ketentuan yang Allah sudah gariskan, ya, yang halal dia bilang haram, yang haram dia bilang apa? Dia bilang halal. Nah, ini kan apa? Ya, menipu, ya, bahkan membawa nama Nabi Muhammad lagi, ya, membawa nama seorang tokoh, ya, seorang pemimpin, seorang nabi yang amat mulia. Mereka anggap nih bulan Rajab udah dihalalin sama Nabi dah, kita boleh perang biasa loh, kata orang-orang kafir. Padahal ini cara orang kafir aja tuh, ya, untuk menghilangkan, ya, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, ya, karena mereka tahu kalau orang-orang yang beriman nih, kalau namanya udah masuk bulan Rajab, mereka pasti tidak akan bertempur, tidak akan melakukan peperangan ataupun permusuhan apapun. Ya, itu. Fanuzilat, ya, maka turunlah ayat ini, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi al-ayah. Ya, yas'alunaka, mereka bertanya-tanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil syahril haram, tentang bulan yang mulia, qitalin fi, kenapa kok sampai terjadi permusuhan ataupun peperangan? Ya, tuh. Nanti jawabannya ada di sini pada, ya, ayat atau tafsir yang akan kita baca mulai dari ayat 213 sampai dengan ayat 218, ya. Ya, kita akan baca sekarang, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan, ay kanu 'alal imani wal fitratil mustaqimah, fakhtalafu wa tanaza'u, fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin, ay ba'atsallahu al-anbiya lihidayatin nas mubashshirina lil mu'minin bi jannatin na'im wa munzirina lil kafirin bi azabil jahim. Ya, tuh. Kana nasu ummatan wahidah, ya. Manusia itu, ya, sebenarnya, ya, kondisi ataupun keadaan manusia itu sebenarnya satu. Ya. Tuh. Apa? Enggak ada yang kafir, enggak ada yang ikut setan, ya. Mereka kita ini manusia awalnya adalah satu. Ya, enggak akan menjadi terpecah belah. Ya, enggak akan menjadi timbul perselisihan, kata Allah. Ya, tuh. Aikanu 'alal imani wal fitrah al mustaqimah. Ya, bahwasanya, ya, manusia itu, ya, berada pada apa? Keimanan yang satu. Ya, keyakinan yang satu, yaitu yakin kepada siapa? Iman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan memang, ya, tidak akan ada Tuhan lain yang layak dan pantas untuk diapain? Disembah. Ya, karena kan ada 2 kalimat tauhid itu, la ilaha illallah,
ya, tidak ada Tuhan kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal fitrah al mustaqimah, ya, dan manusia itu pada dasarnya mereka berada dalam suatu fitrah yang lurus, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya, setiap atau semua manusia, ya, atau bayi yang lahir ke dalam dunia ini atau ke permukaan dunia ini alal fitrah, semuanya dalam keadaan apa? Suci, ya, baik itu bayi yang dilahirkan dari apa? Rahim seorang bapak dan ibu yang apa? Yang kafir, ya, baik itu Kristen, ya, Yahudi, ya, Nasrani, Konghucu, Hindu, Buddha, ya, itu anak yang lahir atau bayi yang lahir, ya, dari rahim orang kafir, tetap mereka itu dalam keadaan apa? Suci, ya, nggak ada yang punya dosa, nggak ada yang punya salah, ya, nggak ada yang berbeda pendapat. Lah emang ada anak baru lahir dibertengkar, ada nggak? Nggak ada, ya. Atau kali gitu tuh anak bayi baru lahir udah bilang nyembah Yesus, ada? Nggak ada, ya. Tuh, nah yang akan menjadikan nih bayi, ya, nih anak akan menjadi, ya, hamba yang beriman atau tidaknya siapa ya? Fa innama abawahu, ya, an yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, kata Nabi, ya, kedua orang tuanya nih yang akan membentuk, ya, nih anak bakal menjadi orang Yahudi, orang Nasrani atau orang Majusi. Tuh, ya, berarti yang salah siapa? Orang tuanya yang salah, ya. Tuh, mau tuh bayi kalau istilah kita lahir dari hubungan gelap antara laki perempuan yang belum pernah menikah. Jangan sekali-kali kita bilang tuh anak-anak haram, ya. Anaknya mah apa dosa tuh anak tuh kecil nggak dosa, ya. Yang haram, yang dosa itu perbuatan siapanya, ya. Tuh laki me perempuannya, perbuatannya, ya. Jangan kita bilang tuh anak haram tuh katanya. Lah anak kok dibilang haram, ya. Padahal dengan tegas kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya. Tuh. Nah, sini makanya, ya, Al-Imam Asy-Syaikh, ya, apa namanya, pengarang kitab ini, pengarang kitab Safwatut Tafasir, beliau katakan, ya, kanu alal imani wal fitrati al mustaqimah, ya, mereka tuh manusia pada dasarnya awalnya mereka itu, ya, beriman, ya, dan fitrah yang lurus tuh, ya. Fakhtalafu wa tanaza'u, ya, tapi sayang, ya, pada akhirnya mereka terjadi apa? Ikhtilaf, perbedaan, ya, wa tanaza'u, dan apa? Pertentangan, ya, permusuhan, ya. Kita lihat nah sekarang ini kan buktinya Pak, ya, jangankan orang-orang yang kafir sama orang yang muslim, ya, di antara kita aja umat Islam dibikin apa ya? Berpecah belah, ya. Kalau beda pendapat mah silakan, ya. Kan dalam pepatah bahasa Arab dikatakan likulli ra'sin lahu ra'yun, ya. Setiap orang itu berhak untuk mengeluarkan apanya? Pendapatnya, ya. Tapi yang namanya perbedaan pendapat jangan dijadikan sebagai jalan apa? Jalan untuk membuka adanya permusuhan, ya. Beda pendapat itu suatu hal yang wajar, ya. Nah contohnya aja kalau kita lihat tuh imam mazhab yang 4, Imam Syafi'i, ya, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Ibnu Hanbal, itu mereka beda pendapat loh, ya, dalam apa? Mengeluarkan hukum, ya. Tapi mereka tetap tidak menjadikan mereka saling apa? Bermusuhan. Kenapa? Karena setiap ulama yang 4 itu ketika berbeda pendapat dalam pendapat fikihnya,
masing-masing mereka punya apa? Punya argumen, ya, punya alasan, punya dalil, ya, bukan dalam arti ya berbeda pendapat yang menyebabkan akan timbulnya apa tuh? Emosi ataupun egois yang tinggi, ya. Nah, kalau kita kan beda. Kita beda pendapat itu timbulnya apa? Ya, emosi, ya kan? Enggak pendapat dengan apa yang menjadi usulan kita, sehingga orang lain dianggap apa ya? Lawan, ya, dianggap musuh, ya. Padahal kan dalam Islam tidak demikian, ya. Nabi saja mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun, ya. Adanya perselisihan pendapat di antara umatku rahmah. Ya, itu suatu jalan akan timbul adanya apa? Rahmah. Ya, rahmah ini bisa dijadikan sebagai rasa kasih sayang, ya, bisa diartikan ya sebagai jalan apa? Untuk saling apa? Pengertian. Itu namanya rahmah. Kan begitu? Ya, sebagai contoh saya contohkan saja. Ya, dalam masalah batalnya wudu, ya kan? Kalau Imam Syafi'i bilang, ya, lamsur rajuli al-mar'ah al-ajnabi yankidul wudu. Ya, menyentuh kulit laki perempuan yang bukan mahramnya apa? Batal wudunya. Kan gitu. Ya. Bini kita mahram bukan? Bukan. Ya, kalau kita nyentuh tuh batal menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya. Tapi kata pendapat Imam Hanafi beda. Ya, kalau hanya sekedar lamsul mar'ah al-ajnabiyah, ya, menyentuh perempuan yang bukan mahram itu la yanqidul wudu, tidak membatalkan apa? Wudu kita. Ya, yang membatalkan wudu itu terjadinya apa? Al-wad'u. Ya, terjadinya hubungan intim antara suami dan istri, atau terjadinya hubungan intim antara laki dan perempuan, ya, itu. Nah, Imam Hanafi bilang, ya, itu waktu Aisyah lagi tidur katanya, ya, saat Nabi lagi sholat tahajud, tahu-tahu kaki Sayyidah Aisyah itu istilahnya kata apa tuh? Keluar, ya, dari atas ranjang itu, sehingga menghalangi Rasul akan sujud, kan begitu, ya. Ya, Imam Hanafi bilang, ya, Nabi waktu mindahin kaki Aisyah katanya itu pakai alas, ya, pakai alas, atau Sayyidah Aisyah ketika itu pakai kaos kaki, ya, atau Nabi memegangnya menggunakan apa? Alas, ya, entah itu sorban, entah itu apa, dah pokoknya yang tidak langsung menyentuh kulit Sayyidah Aisyah, tuh, ya. Nah, beda lagi Imam Malik dan Imam Ibnu Hambal, ya. Kalau kata Imam Malik sama Ibnu Hambal, ya, nyentuh laki perempuan yang bukan mahram la yanqidul wudu, tidak membatalkan wudu, ya. Nah, yang bagaimana yang enggak membatalkan wudu? Yang enggak membatalkan wudu itu apabila sentuhan laki perempuan itu tidak ada nafsunya. Ya, yang enggak punya nafsu, sebagai contoh saya, ya, menyentuh nenek-nenek, saya enggak bakal nafsu menyentuh nenek kan begitu. Ya, itu enggak batal wudu saya tuh. Ya. Tuh. Kalau saya nyentuh nenek-nenek kan gitu. Tapi kalau kayak kaki nyentuh perawan lain lagi. Ya kan tuh. Ya. Nah, kalau kita nyentuh perempuan yang bukan mahram kita, kalau enggak ada syahwat, kata Imam Malik sama Ibnu Hambal, enggak batal wudu. Ya, yang membatalkan wudunya kalau ada syahwat. Itu aja udah terjadi perbedaan pendapat, ya, di kalangan ulama-ulama fikih. Baru satu cabang aja masalah apa yang membatalkan wudu, ya, belum yang lainnya itu, ya. Kita lari masalah wudu, ya kan. Imam Syafi'i yang namanya kumur, basuh hidung, basuh kuping itu enggak wajib, ya, bukan rukun. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ibnu Hambal rukun. Ya, harus apa? Harus kumur, harus istinjan, masukkan air ke dalam hidung, harus madmadah, harus basuh kuping. Tuh, ya, itu perbedaan itu tidak dijadikan oleh para ulama fikih
sebagai suatu jalan apa? Untuk memusuhi satu sama lainnya. Ya, gitu. Nah, yang masalah nih orang-orang di zaman sekarang, ya, yang mohon maaf ngajinya baru sedikit, ilmunya baru pas-pasan, tapi terlalu fanatik, ya, kepada suatu pendapat. Padahal yang namanya fanatik mazhab dalam Islam tidak dibenarkan. Ya, kita harus punya yang namanya etika dalam bermazhab. Ya, sebagai contoh ketika kita sholat di suatu tempat atau masjid, yang dimana masjid atau tempat itu sholat subuh pakai kunut, ya, ayo dong kita ikutin, angkat tangan juga kunut, kan gitu, ya. Jangan kita merasa, ya, kunut enggak wajib, ya, sehingga mau imam pakai kunut di masjid mana aja gua nggak bakal angkat tangan. Ya jangan juga Bapak sekalian, ya, itu namanya tidak memiliki etika dalam bermazhab. Ya, Imam Syafi'i ketika beliau berkunjung, ya, ke perguruan Imam Hanafi, perguruan Imam Ibnu Malik, ya, itu suatu ketika itu Imam Syafi'i disuruh memimpin sholat subuh, ya. Waktu Imam Syafi'i mimpin di perguruan Imam Hanafi dan Imam Malik, Imam Syafi'i nggak pakai doa kunut, ya. Kenapa? Karena dia tahu, ya, untuk apa? Ngimbangin, ya. Ya coba kalau Imam Syafi'i pengen ego, ya kan, disuruh imam, nah kebetulan gue pakai kunut nih, gitu nggak? Boleh aja. Ya, tapi beliau Imam Syafi'i bukan orang yang sembarangan, ya, bukan orang-orang yang ecek-ecek kalau kita bilang dalam memahami hukum ataupun syariat yang sudah dijelaskan. Ya, itu semuanya terjadi perbedaan pendapat itu adalah wajar. Ya, tapi jangan sampai dijadikan jalan untuk apa? Untuk saling bermusuhan. Ya, nah ini, ya, ini kan salah satu doa Nabi yang tidak diterima oleh Allah saat Nabi berdoa di suatu masjid yang namanya Masjid Ijabah, ya, yang ada di Madinah tuh. Kalau bapak-bapak, anak remaja, putra-putri melaksanakan umrah, ya, sebelum kita menuju Masjid Qiblatain, di situ ada namanya Masjid Ijabah. Ya, Masjid Ijabah itu masjid di mana Nabi ketika sampai dari Mekah ke Madinah, Nabi berdoa. Ada 3 doa yang Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di antara 3 doa itu 2 diterima oleh Allah, 1 yang Nabi enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. 1 yang pertama doa Nabi inginkan, ya Allah, jangan Engkau jadikan, ya, negeri Madinah ini hidup dalam kekeringan. Jangan Engkau jadikan, ya Allah, ya, negeri Madinah ini penduduknya, rakyatnya kelaparan. Itu dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang ketiga minta, ya Allah, jangan jadikan penduduk Madinah ini dan umatku semua tidak akan terjadi perselisihan, ya. Allah bilang ini enggak bisa. Suatu ketika, suatu saat nanti pasti akan timbul yang namanya perbedaan pendapat di kalangan umatmu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa Nabi, bukan. Ya, karena memang Allah juga tahu, biarin aja Muhammad, kalau bahasa kita gitu, ya, umatmu berbeda akan timbul, ya itu pula yang namanya ulama-ulama fikih itu mereka berbeda pendapat, itu terjadi suatu hal yang yang wajar. Yang penting dalam hal yang sifatnya cabang, ya, bukan hal-hal yang sifatnya pokok. Ya, tidak ada perbedaan ulama fikih tentang wajib atau tidaknya sholat fardu, nggak ada. Ya, kalau Imam Hanafi bilang sholat subuh nggak wajib bagi orang-orang yang malas bangun, itu nggak ada. Ya, itu masalah-masalah yang pokok, ya, yang masalah pokok nggak bisa diganggu gugat, ya, kecuali yang furu', yang cabang-cabang itu masih boleh terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, itu. Fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin, ya. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat, pertentangan, permusuhan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi,
Ya, ngapain tuh para nabi Allah utus? Mubasysyirin wa mundzirin, yang akan membawa kabar gembira dan memberikan peringatan. Ya, nah kabar gembira ini untuk siapa? Peringatan ini untuk siapa? Kita lihat, ay ba'atsallahul anbiya li hidayatin nas mubasysyirina lil mu'minina bi jannatin na'im. Tuh, ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi untuk memberikan hidayah kepada para manusia agar apa? Memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan apa? Bi jannatin na'im, dengan akan diberikannya surga yang penuh dengan kenikmatan. Tuh, fungsi salah satu di antara Allah mengutus para nabi. Nah, munzir, peringatan ini untuk siapa? Wa munzirina lil kafirina bi'adzabil jahim. Ya, memberikan peringatan kepada orang-orang kafir dengan akan adanya azab neraka jahim. Tuh, ya. Nah, ini utusan Allah yang dinamakan nabi dan rasul, ya. Itu tujuannya untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingkar ataupun orang-orang yang kafir, ya. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, ya. Dan ya, kami turunkan ya kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Qur'an, bil haqq, dengan benar. Ya. Jadi bukan hanya janji, ya, kabar gembira yang Allah perintahkan kepada para nabi dan rasulnya, tapi para nabi dan rasul pun dibekali dengan yang namanya kitab suci. Ya, ibarat kata kita kalau mau dakwah, Pak, harus punya apa? Punya senjata, ya, punya pegangan, ya, punya apa namanya itu, gacoan. Ya, jangan kita ngomong tapi nggak punya apa? Nggak punya dalil. Kita dakwah nggak punya argumen, kita nyuruh orang nggak punya apa alasan, ya. Nah, ini para nabi dan rasul itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu apa? Kitab ataupun ya kitab suci yang benar. Ai wa anzala ma'ahum alkitab as-samawiyyah li hidayatil basyariyah hala kauniha mantilah bainan nas bi amrin din alladhi ikhtalafu fihi. Ya, fungsi daripada ya Allah menurunkan kitab-kitab samawi. Ya, ini kan kitab samawi, Pak, bukan saja Al-Qur'an. Ya, saya sudah katakan kitab samawi itu kan ada namanya kitab Taurat. Ya, yang Allah berikan kepada Nabi siapa? Musa. Ya, kitab Injil yang Allah berikan kepada Nabi siapa? Isa. Ya, kitab Zabur yang Allah berikan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Ya, suhuf Ibrahim kepada Nabi Allah Ibrahim. Itu semua adalah merupakan apa? Ya, argumen ataupun bukti ataupun dalil yang akan dipergunakan oleh para nabi dan rasul saat mereka menyampaikan dakwahnya di hadapan para umatnya. Ya, jadi bukan dakwah hanya sekedar Allah itu sudahlah dakwah sunnah. Ya, enggak pakai argumen, enggak pakai dalil, tidak. Tapi Allah berikan suatu apa namanya? Ya, bukti atau dalil agar mereka apa? Agar ya, mereka itu apa? Ya, mengetahui tentang kedudukan manusia fi amridin alladzi ikhtalafu fi, terhadap urusan-urusan yang mereka perselisihkan di dalamnya. Ya, artinya dijelaskan nanti dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an tidak secara gamblang, nanti dijelaskan dalam hadis. Dalam hadis kurang jelas juga, nanti para ulama ada namanya ijma kurang jelas juga, ini ada namanya qiyas kurang juga, ada namanya masalihul mursalah kurang jelas juga, ada namanya istihsan kurang jelas juga, ada namanya amalu ahlul madinah. Itu urutan-urutan argumen atau dalil-dalil itu enggak akan pernah berhenti Allah berikan ya kepada para rasul dan juga kepada para nabi, bahkan sampai kepada para ulama-ulama kita yang mereka berdakwah, mereka berjuang, tentunya harus dipersenjatai dengan yang namanya argumen atau kitab suci, baik Al-Qur'an
dan al-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan ya. Memang ayatnya agak panjang ya. Insyaallah pada pertemuan malam Sabtu yang akan datang akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita ya, dapat kita amalkan, dapat kita ajarkan kepada orang lain ya. Amin ya rabbal alamin. Silakan pada mau bertanya.